Pemirsa, Anda masih bersama kami di iBreak, UTBK SBMPTN sendiri. Saat ini ada 2 gelombang, di mana gelombang pertama dilaksanakan tanggal 5 Juli 2020 hingga 14 Juli 2020, dan gelombang kedua dilaksanakan tanggal 20 Juli hingga 29 Juli 2020. Artinya, jika ada para peserta yang melaksanakan rapid test dan menunjukkan hasil reaktif dan saat di swab test itu adalah positif atau negatif pun, nanti mereka akan dijadwalkan ulang dan bisa jadi mereka akan mengikuti ujian UTBK di gelombang kedua antara tanggal 20 hingga 29 Juli 2020, dan jika nanti masih ada yang reaktif, ada jadwal tambahan yakni pada tanggal 29 Juli 2020 hingga 2 Agustus 2020. Namun pertanyaannya adalah saat ini dengan adanya syarat rapid test dan membuat mereka para peserta ini harus dan wajib melaksanakan tes, membuat mereka ketar-ketir, khawatir jika hasilnya reaktif. Pak Yusa, sudah adakah keluhan-keluhan baik dari para orang tua peserta atau justru dari peserta sendiri yang mereka justru dengan adanya kewajiban tes ini membuat mereka khawatir dan nanti berdampak pada kondisi konsentrasi mereka? Ya, jadi sekecil apapun sebetulnya konsentrasi seseorang, kemampuan fokus seseorang itu nggak sama. Jadi ketika terjadi ini dianggap sebagai salah satu hal yang membuat kebingungan, itu juga bisa berdampak cukup besar juga bagi mereka. Yang menjadi persoalan itu bagi saya adalah bagaimana anak-anak kota Surabaya, karena sebetulnya namanya UTBK, kita punya 4 kampus, kebanyakan itu juga dari warga kota Surabaya, bisa mengakses pendidikan yang lebih baik, pendidikan yang diidam-idamkan, tanpa lagi dengan kekhawatiran-kekhawatiran mengikuti ujiannya, tanpa lagi diikuti dengan kekhawatiran-kekhawatiran, terus diikuti lagi dengan kecemasan, diikuti lagi dengan biaya yang lagi cukup tinggi akhirnya. Karena bagaimanapun juga ketika akses informasi tidak didapat, persoalan akan muncul. Ya, betul. Nah, saya berpikir sudah seharusnya pemerintah kota Surabaya menambahi peraturannya, memberi solusi ya bagi semua peserta UTBK agar semakin tenang. Ya, betul. Bahkan kalau perlu ya petugas puskesmas bisa datang, toh juga alat uji rapid test ini juga sangat sederhana. Betul, betul. Nah, ini yang bisa mungkin didatang atau didata atau bagaimana. Dan untuk yang luar kota saya pikir itu tadi pemanfaatan jam datang ke tempat ujian sebelum ujian itu juga bisa digunakan sebagai media untuk dilakukan rapid test di setiap kampus dengan bantuan dari teman-teman Pemprov Kota, pemerintah provinsi dan lain sebagainya. Karena sebetulnya sebelum ujian ada waktu untuk mencari kursi, ada waktu mencari tempat. Betul, persiapan. Nah, persiapan itu yang bisa mungkin dimasuki oleh pemerintah kota untuk melakukan evaluasi rapid test atau melakukan memberi bantuan ya kepada adik-adik kita yang akan mengikuti UTBK. Oke, baik Bu Reni, singkat saja terakhir yang ingin disampaikan terkait dengan peraturan yang sudah dikeluarkan dan sampai dengan sekarang belum dicabut dan bagaimanapun tetap harus meringankan para peserta UTBK. Iya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan biaya, ya saya masih mendorong ini masih ada waktu bagi pemerintah kota untuk Bu Wali bisa mengambil keputusan yang memberikan rasa tenang, ya lebih tenang walaupun sebelumnya memang ini meresahkan gitu ya, paling tidak bisa mengurangi. Betul. Gitu ya, agar kemudian pembiayaan untuk tes rapid ini bisa di-cover seluruhnya tanpa syarat oleh pemerintah kota Surabaya. Ada 63 puskesmas yang bisa disiapkan dan bisa melayani. Nah, kemudian di tengah kerisauan di hari Jumat, hari Sabtu kemarin, alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih, saya sebagai Wakil Ketua DPRD, mewakili warga Surabaya, mengucapkan terima kasih kepada kampus-kampus penyelenggara UTBK, kepada kampus UNER ya, kepada ITS juga ya, dan juga kepada UPN gitu ya, yang telah membantu, meringankan, memberikan kesempatan ya kepada anak-anak yang akan ujian tapi belum rapid dan itu dilayani
gitu Iya, ya. betul, Kita sangat-sangat betul. berterima kasih apa yang menjadi keputusan dari kampus-kampus ini mengobati, ya sedikit mengobati kegelisahan yang kemarin muncul atas surat itu ya, dan kemudian juga yang masih membutuhkan juga kepastian adalah bagaimana dengan mereka yang reaktif dan mungkin yang swabnya belum negatif ya. Kita juga sangat berharap ini nanti lembaga LTMT dan juga Bapak Ibu yang ada di kampus, dan informasinya saya yakin kampus tidak akan menghanguskan ya, kesempatan betul. anak-anak untuk UTBK di tahun ini. Ya moga-moga nanti bisa mekanisme penjadwalannya bisa diatur. Yang terpenting anak-anak yang saat ini mungkin tengah reaktif ya hasilnya, atau mungkin juga yang swabnya masih positif gitu ya, tetap semangat untuk menyiapkan UTBK tahun ini. Dan untuk yang reaktif jangan khawatir, karena tidak selalu yang reaktif itu dia konfirmasi positif. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap belajar, yang mungkin ini kan hari kedua nih. UTBK hari ini masih ada panjang, masih ada beberapa hari lagi, dan gelombang kedua juga masih ada beberapa hari lagi. Gitu. Baik, jadi kita dorong bagaimanapun apa yang dikatakan oleh Ibu Reni itu menjadi suatu hal yang melegakan bagi saya maupun para peserta UTBK, khususnya warga Kota Surabaya yang ingin mendorong pemerintah kota agar bisa memberikan fasilitas rapid test gratis kepada seluruh peserta UTBK yang ber-KTP Kota Surabaya. Sementara memang seperti yang dikatakan Bu Reni, sejumlah universitas yang kini telah diminta mewajibkan para peserta melampirkan bukti hasil rapid test. Salah satunya UNER juga telah memberikan rapid test gratis bagi siapa saja para peserta UTBK, baik di luar Kota Surabaya maupun di Kota Surabaya yang merasa kesulitan. Namun syaratnya adalah jika ujian hari ini, maka rapid testnya hari ini. Bukan ujiannya besok, rapid testnya hari ini, tapi di hari yang sama rapid testnya, supaya mencegah terjadinya kerumunan dan mencegah adanya klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Ibu Reni, terima kasih. Pak Isa, terima kasih sudah di studio kami, dan juga tetap semangat untuk teman-teman yang melaksanakan ujian UTBK di gelombang 1 maupun gelombang 2. Tetap jaga kesehatan dan juga gunakan masker dan jalankan protokol kesehatan. Saya Kersandi pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.